Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9, mahasiswa mata kuliah simulasi industri paralel B, dengan dosen pengampu Bapak Dwi Sukma Donorianto, STMT. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai review jurnal yang membahas simulasi antrian pada gerbang tol. Sebelum kami mulai, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Muhammad Zulfikar Fauzan Firdaus dengan NPM 21032 010085. Lalu ada Arif Sulistyo Wibowo dengan NPM 21032 010074. Lalu yang ketiga ada Muhammad Rivaldi Gani dengan NPM 21032 010105. Dan yang terakhir yaitu Agung Pratama Wijaya M. Nur dengan NPM 21032 010254. Bisa di next. Next lagi. Jadi untuk jurnal yang pertama yaitu berjudul Penerapan Simulasi Gardu Tol Konvensional dan Otomatis pada Gerbang Tol Fatmawati 2. Untuk jurnalnya yaitu bertema Jurnal Teknik Informatika, adapun volume dan halaman yaitu volume 11 dan halaman 95 hingga 108. Adapun tahun terbit pada jurnal yang kami bahas ini, yang pertama terbit pada tahun 2018 dengan penulis Wulandari Retno Ningsih, kemudian Lukman Hakim, dan Nasrul Hakim. Untuk reviewernya yaitu saya sendiri, Muhammad Zulfikar Fauzan Firdaus, yang direview pada tanggal 28 Februari 2023. Bisa di next. Adapun abstrak dari jurnal yang saya bahas, yaitu jalan tol adalah bagian dari jalan nasional yang perlu dijaga agar tetap berfungsi optimal. Adapun penelitian dilakukan di Gerbang Fatmawati 2, yang merupakan salah satu segmen jalan tol terbesar pada bulan Agustus 2017 dan hanya memfasilitasi 2 gardu layanan konvensional yang mengakibatkan penumpukan antrian. Untuk upaya mengurangi panjang antrian di gerbang tol, dilakukan simulasi perbandingan antara penggunaan gardu tol konvensional dengan otomatis. Adapun metode yang digunakan yaitu metode antrian. Bisa di next. Untuk pendahuluan, yaitu jalan tol merupakan bagian dari jalan nasional yang perlu dijaga pengoperasiannya agar tetap berfungsi secara optimal dalam mendukung pergerakan lalu lintas secara aman, nyaman, dan efisien. Salah satu aspek pengoperasian adalah terkait dengan sistem pengumpulan jalan tol yang dilakukan. Adapun penelitian dilakukan pada gerbang tol Fatmawati 2 pada PT Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta, dan berdasarkan pertimbangan bahwa gerbang tol Fatmawati 2 memiliki waktu antrian dan waktu pelayanan yang tidak sebanding, sehingga mengalami antrian yang cukup panjang bila dibandingkan dengan beberapa gerbang tol lain pada PT Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta. Bisa di next. Untuk tinjauan pustaka berisi tentang pengertian simulasi, yaitu proses implementasi model menjadi program komputer atau software atau rangkaian elektronik dan mengeksekusi software tersebut sedemikian rupa sehingga perilakunya menirukan atau menyerupai sistem nyata tertentu untuk tujuan mempelajari perilaku sistem, pelatihan, atau permainan yang melibatkan sistem nyata. Bisa di next. Adapun metodologi penelitian pada jurnal ini, yaitu teknik pengambilan data pada penelitian ini, dilakukan melalui observasi secara langsung di gerbang tol Fatmawati 2 Jakarta. Dalam penelitian, ada 9 jenis variabel yang diamati, yaitu yang pertama data jumlah pelayanan, lalu jumlah kedatangan, dan seterusnya hingga faktor utilitas sistem. Bisa di next. Lalu hasil dan pembahasan pada jurnal ini, yaitu ditunjukkan pada tabel rekapitulasi hasil uji Bonferroni berikut. Bisa di next. Dan hasil dari tabel 1 di atas adalah alternatif 1 memiliki panjang antrian rata-rata yaitu 9,38 dan lama waktu antrian rata-rata yaitu 0,34 dan hasil utilitas yaitu 94,24%.
Hasil tersebut menyatakan gardu tol masih dapat digunakan, tetapi memiliki antrian yang sepanjang sehingga membutuhkan waktu antri yang lama. Sedangkan untuk alternatif 2 memiliki panjang antrian rata-rata yaitu 9,33 dan lama waktu antrian rata-rata yaitu 0,26 dan hasil utilitas yaitu 56,28%. Hasil tersebut menyatakan gardu tol sangat tepat untuk digunakan karena banyaknya kendaraan dan utilitas yang didapat sangat pas. Bila ada penambahan kendaraan secara normal dalam waktu panjang, gardu ini masih dapat digunakan dengan baik. Lalu untuk alternatif ketiga memiliki panjang antrian rata-rata yaitu 9,31 dan lama waktu antrian sebesar 0,18 dan hasil utilitas sebesar 26,66%. Hasil tersebut menyatakan gardu tol sangat dapat digunakan, tetapi jumlah kendaraan dan waktu pelayanan yang diberikan dengan hasil utilitas yang sangat rendah menunjukkan gardu akan lebih sering tidak bekerja atau menganggur sehingga tidak efektif dan efisien bila digunakan. Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan dari pembahasan yang sudah dijelaskan di atas, gardu tol konvensional otomatis adalah gardu yang terbaik. Bisa di next. Adapun kesimpulannya, yaitu berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu jumlah kendaraan yang masuk pada gerbang tol aktual pada gardu 1 terdapat 5.415 kendaraan per hari, dan gardu 2 terdapat 5.432 kendaraan per hari. Sedangkan hasil yang didapat dari simulasi yaitu pada gardu 1 terdapat 5.325 kendaraan per hari, dan gardu 2 terdapat 5.321 kendaraan per hari. Dari hasil aktual dan simulasi didapat selisih yang tidak banyak dan disimpulkan bahwa data valid. Adapun hasil simulasi menggunakan Pro Model dapat disimpulkan bahwa gardu tol otomatis jauh lebih baik penggunaannya dibandingkan dengan gardu tol konvensional. Bisa di next. Adapun kelebihan pada jurnal ini, yaitu yang pertama penulis memberikan 3 alternatif usulan, sehingga memberikan alternatif keputusan yang beragam. Selanjutnya pengolahan data dilakukan menggunakan software, sehingga data yang didapat lebih akurat. Dan yang ketiga, hasil penelitian dilakukan pengujian, sehingga data yang didapat lebih akurat. Adapun kekurangannya, yang pertama, penulisan pada perhitungan manual dan runtut yang mengakibatkan pembaca kesulitan dalam memahami hasil perhitungan. Yang kedua, pada metodologi penelitian tidak disajikan flowchart untuk memudahkan pembaca memahami langkah-langkah penelitian. Dan yang ketiga, penulis tidak melampirkan gambar hasil output software, sehingga pembaca tidak dapat memahami hasil running dari software yang telah dilakukan. Kemudian adapun sistem subsistem entitas dan sebagainya pada jurnal ini, yaitu untuk sistemnya adalah sistem antrian gerbang tol, kemudian subsistemnya ada subsistem pembayaran, kendaraan, gerbang dan jalan. Adapun entitasnya yaitu mobil, truk, bus, dan mesin e-tol. Adapun tujuan dari sistem tersebut yaitu mengatur kelancaran lalu lintas kendaraan di gerbang tol. Dan penyelesaiannya yaitu pemecahan masalah pada sistem antrian gerbang tol dapat diselesaikan dengan software yang sesuai seperti Pro Model, MATLAB, atau lainnya sehingga memberikan alternatif solusi untuk mengatasi antrian yang menumpuk. Untuk review jurnal yang kedua akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk review jurnal yang kedua ini dengan berjudul analisis antrian pada loket pintu tol Cicago dengan menggunakan simulasi Pro Model. Untuk jurnalnya sendiri yang merupakan jurnal dari Industrial Engineering dan volumenya itu volume 1 dan halamannya yaitu halaman ke-32 sampai ke-35. Untuk tahun daripada penerbitan jurnal ini yaitu tahun 2020 dan untuk penulisnya yaitu Journalist F. Haikal, dan untuk reviewernya yaitu saya sendiri Alif Wibowo dan tanggal reviewnya yaitu 1 Maret 2023. Next. Untuk abstrak, antrian merupakan suatu kejadian yang biasa dalam kehidupan sehari-hari. Menunggu di depan loket untuk mendapatkan tiket kereta api atau tiket bioskop, gerbang tol, bank, kasih supermarket, dan situasi-situasi lain yang sering kita temui. Sehingga antrian terjadi disebabkan oleh kebutuhan akan layanan melebihi kemampuan kapasitas pelayanan atau fasilitas layanan, sehingga pengguna fasilitas tidak bisa segera mendapat layanan disebabkan kesibukan layanan. Dalam penelitian ini, yang menjadi objek penelitian adalah sistem antrian di gerbang tol Cicago yang berada di bawah naungan PT Jasa Marga
Dan kita ketahui bahwa volume kendaraan yang melewati gerbang tol Cicago dapat dikategorikan dalam jumlah yang banyak setiap harinya. Hal ini membuat sering terlihat antrian yang cukup panjang, terutama di jam sibuk pada saat menjelang sore hingga malam hari. Fenomena ini terjadi dikarenakan sistem pelayanan yang dimiliki masih belum maksimal, terutama jika kita lihat dari jumlah gardu tol yang juga pelayanan yang diberikan oleh operator. Gerbang tol Cicago terdapat dua jenis gardu, yaitu gardu tol manual yang khusus melayani mobil yang membayar secara manual atau cash, dan gardu tol exit yang melayani dengan sistem kartu e-tol. Pada antrian pintu tol serta pintu tol hasil utilitasnya di bawah 50%, menunjukkan bahwa pada jalur tersebut mengalami antrian, maka diperlukan perbaikan untuk mengurangi antrian tersebut. Hal ini menyatakan bahwa terjadi antrian atau penumpukan mobil pada gerbang tol tersebut. Maka untuk mengurangi kemacetan atau antrian, perlu ditambahkan gerbang tol untuk setiap jalurnya. Next. Pendahuluan, pelayanan yang dilakukan oleh suatu sistem sangat mempengaruhi orang menjadi konsumen dalam sistem tersebut. Bagi setiap perusahaan yang bergerak di bidang jasa pelayanan, peranan konsumen sangat penting bagi kelangsungan dari usaha yang dilakukan perusahaan tersebut, di mana bagi mereka terdapat slogan "konsumen adalah raja". Dari slogan tersebut, jelas dinyatakan bahwa kepentingan konsumen berada di atas segalanya. Antrian adalah suatu kejadian yang biasa dalam kehidupan sehari-hari. Oh, Dalam penelitian ini, yang menjadi objek penelitian adalah sistem antrian gerbang tol Cicago yang berada di bawah naungan PT Jasa Marga, dan kita ketahui bahwa volume kendaraan yang melewati gerbang tol ini sangat banyak dalam setiap harinya, maka terlihat antrian yang panjang terutama di jam sibuk dan sore menjelang malam hari. Next. Untuk pinjaman pustaka, antrian adalah suatu situasi umum yang biasa terjadi dalam kehidupan sehari-hari, di mana konsumen menunggu di depan loket untuk mendapatkan giliran pelayanan atau fasilitas layanan. Kemudian ada deretan mobil yang menunggu untuk mendapat giliran membayar jalan tol, orang-orang yang sedang berlibur menunggu untuk masuk ke Taman Marga Satwa Ragunan di Jakarta, dan para nasabah yang menunggu untuk melakukan transaksi di bank adalah beberapa contoh dari situasi antrian. Antrian adalah ilmu pengetahuan tentang bentuk antrian yang merupakan orang-orang atau barang atau dalam barisan yang sedang menunggu untuk dilayani, atau meliputi bagaimana perusahaan dapat menentukan waktu dan fasilitas yang sebaik-baiknya agar dapat melayani pelanggan dan efisien. Next. Nah, baik untuk metode penelitian, pada penelitian ini data yang diambil dari mengamati kondisi nyata pada gerbang tol dengan mengambil sebanyak 13 data dengan durasi waktu 5 menit tiap satu pengambilan data. Selanjutnya data yang diperoleh diolah menggunakan software ProModel. Next. Kemudian untuk hasil dan pembahasan. Sebentar ya, masih ada kesalahan. Baik, untuk metode penelitian, pada penelitian ini data yang diambil dari mengamati kondisi nyata pada gerbang tol dengan mengambil data sebanyak 13 data dengan durasi waktu yaitu 15, maksud saya durasi waktu 5 menit tiap satu pengambilan data. Selanjutnya data yang diperoleh diolah menggunakan software ProModel. Next. Nah, ini adalah hasil dan pembahasannya. Ini adalah pengolahan data, maksudnya data yang diambil tadi ini ada 13 data dengan selang waktu 5 menit, dan ini menunjukkan data di mana pada jam sibuk yaitu di jam sore hari menjelang malam dengan jumlah kedatangan per unit bisa dilihat pada tabel. Next. Kemudian dari data tadi diolah mendapatkan hasil uji siswa seperti demikian. Lalu next. Kemudian ada tabel hasil perhitungan antrian, yaitu didapatkan data seperti demikian. Next. Dan juga ada layout antrian pintu tol ini dari software ProModelnya seperti ini. Next. Dan juga ada hasil dari ProModel, yaitu jalur cepat dengan utilisasi persen sebanyak 94,20%, jalur lambat 98,76%, antrian pintu tol 11,31%, dan pintu tol 41,02%, dengan analisa bahwa pada antrian pintu tol serta pintu tol dengan analisa bahwasanya pada antrian pintu tol serta hasil utilitasnya di bawah 50%, menunjukkan bahwa pada jalur tersebut mengalami antrian, maka diperlukan perbaikan untuk mengurangi antrian tersebut. Next.
Untuk kesimpulan sendiri dari hasil perhitungan menyatakan bahwa untuk rata-rata jumlah unit di dalam sistem sejumlah 1 unit mobil per menit untuk hasil per model dapat diketahui bahwa pada pintu tol dan jalur antrian pintu tol nilai utilitasnya di bawah 50%. Hal ini menyatakan bahwa terjadi antrian atau penumpukan mobil pada gerbang tol tersebut. Maka untuk mengurangi kemacetan antrian perlu ditambahkan gerbang tol untuk setiap jalurnya. Next. Kelebihan daripada jurnal ini dalam pembahasan cukup jelas dan cukup banyak menampilkan hasil perhitungan mulai dari uji square, perhitungan antrian, layout dari hasil pro model dan juga hasil perhitungan dari software pro model. Next. Namun terdapat kekurangan juga dari segi kajian pustaka yaitu masih kurang terhadap landasan teori atau pustaka yang dipaparkan. Lalu untuk uh, ada beberapa pada bab metodologi kurang jelas karena tidak menampilkan data dan juga jalur alur pengolahan data atau flowchart dan juga pada bab hasil pembahasan kurang detail karena dalam tiap hasil atau analisa tidak menyertakan analisanya. Jadi cuma tabel saja, jadi tidak disertakan analisanya. Next. Nah, ini untuk penjelasan tambahan yaitu untuk sistem yaitu sistem gerbang jalan tol dengan subsistemnya yaitu pembayaran dan gerbang tol, entitasnya yaitu pegawai, kendaraan dan mesin tol dan tujuannya yaitu menertibkan dan melancarkan di setiap gerbang tol dan juga penyelesaiannya yaitu dapat digunakan bantuan software untuk membuat pemodelan dan perhitungan agar didapatkan solusi permasalahan. Next. Untuk selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya untuk review jurnal yang ketiga. Baik, untuk review jurnal ketiga, untuk judulnya yaitu simulasi antrian pelayanan pada gardu tol Binjai. Jurnalnya Jurnal Manajemen Informatika dan Komputerisasi Akuntansi, volume volume 3 dan halamannya, maaf ini tipe. Kemudian untuk tahunnya 2019, untuk penulisnya Hakim Mandor Harapardite, Herdianta, Suci Ramadhani, Husnul Khoir, Siswan Syahputra. Kemudian untuk reviewnya, tanggal reviewnya maaf ini tim juga 8 Februari 2023. Untuk reviewnya saya sendiri yaitu Muhammad Iqbal Gani. Dan untuk bagian abstraknya, pelayanan yang dilakukan oleh penyedia jasa harus dimaksimalkan agar pelanggan mendapatkan kepuasan dalam menerima pelayanan. Hal ini mempengaruhi pelayanan secara maksimal adalah terbatasnya sumber daya yang tersedia. Kemudian untuk penelitian ini lebih, Kota Binjai sudah memiliki jalan tol dan beroperasi sejak tahun 2018. Sejauh ini penggunaan jalan tol masih berjalan lancar, namun perlu diperhatikan apakah jalan tol ini sudah beroperasi secara optimal atau belum. Kemudian eh, kemacetan saat ini bukan masalah prioritas di jalan tol Binjai Medan. Dari hasil penelitian yang dilakukan, diperoleh informasi bahwa jumlah gardu tol masih sesuai, yaitu 3 gardu. Probabilitas gardu sibuk kurang kurang dari sama dengan 1, artinya untuk saat ini gardu tol tidak akan panjang antrian pada waktu normal sehari-hari. Diperlukan analisis lebih lanjut pada tahun-tahun berikutnya. Pendahuluannya, model model persediaan stokastik merupakan model persediaan di mana permintaan barang dan lead time memiliki sifat yang tidak dapat diprediksi atau tidak pasti. Fasilitas pelayanan publik adalah merupakan salah satu fasilitas yang dibutuhkan oleh semua masyarakat seperti pelayanan rumah sakit, jalan tol, dan administrasi lainnya. Dalam berbagai studi mengenai antrian pada kartu tol akan memberikan kesimpulan untuk menambahkan jumlah gerbang tol, tetapi untuk memberikan kesimpulan ini harus dilakukan kajian mengenai permasalahannya. Untuk tujuan pustakanya, sistem antrian adalah merupakan dari proses perhitungan semenjak pelanggan masuk ke dalam sistem hingga keluar dari sistem. Untuk memahami suatu sistem antrian, diperlukan pengetahuan pada suatu sistem antrian yang akan diteliti, yaitu bagian yang memerlukan pelayanan yang selanjutnya disebut sebagai pelanggan atau customer, dan bagian yang melayani pelanggan disebut sebagai pelayan atau server. Untuk metodologi penelitiannya, gunakan teknik observasi dan studi literatur. Observasi dilakukan pada gerbang tol Binjai sebagai titik pengamatan lokasi pengumpulan data untuk mencari lama waktu pelayanan, jumlah kendaraan yang
memasuki jalan tol dan jumlah tol yang dioperasikan. Survei dilakukan dengan mengorientasikan waktu pelayanan pada saat terjadi tersebut, baik pagi maupun sore. Untuk hasil dan pembahasannya, pada penelitian ini dilakukan beberapa perhitungan dengan tingkat kedatangan di mana beroleh jumlah kendaraan sebanyak 1.000 untuk kedua jalur, sehingga diasumsikan 5.000 kendaraan per hari, sehingga dilakukan perhitungan menghasilkan rata-rata tingkat pelayanan sebesar 8,87 detik per kendaraan, tingkat keberangkatan rata-rata 0,11 kendaraan per detik, dan tingkat pelayanan rata-rata kartu tol sebesar 33 kendaraan per jam. Perhitungan kapasitas gerbang di mana pendekatan yang dapat digunakan untuk mengetahui nilainya adalah dengan disiplin antrian FIFO. Dengan nilai rho kurang dari 1 berarti tidak akan terjadi antrian kendaraan yang panjang. Oleh karena itu, jumlah kartu tol masih mencukupi. Kesimpulannya, berdasarkan hasil simulasi tersebut dapat disimpulkan bahwa jumlah gerbang tol yang sesuai dengan tingkat kedatangan kendaraan pada gerbang tol J adalah 3. Tapi dimungkinkan untuk mengurangi pemborosan jumlah gerbang menjadi 2. Dengan perhitungan di atas disimpulkan jumlah gerbang tol yang masih sesuai. Popularitas kartu sibuk kurang dari sama dengan 1 berarti yang saat ini analisa selanjutnya pada tanggal berikutnya, sehingga probabilitas kartu tol dapat selalu dimaksimalkan. Kemudian untuk kelebihan jurnal ini adalah perhitungan yang bertahap dan masing-masing variabel dihitung sehingga dihasilkan memenuhi tujuan penelitian. Untuk kekurangan dari jurnal ini tidak adanya model gambar yang mendukung simulasi antrian jalan tol sehingga untuk alur simulasi kurang diketahui. Kemudian untuk simulasi diskripnya, sistem gerbang jalan tol, subsistem pembayaran, gerbang tol, unitasnya pegawai, kendaraan, mesin tol, pengendara, tujuannya menertibkan dan melancarkan di setiap gerbang jalan tol. Penyelesaiannya dapat digunakan bantuan software untuk membuat pemodelan dan perhitungan agar didapatkan solusi permasalahan. Kemudian untuk review jurnal keempat akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini akan saya lanjutkan dengan review jurnal terakhir, jurnal keempat, yaitu simulasi antrian kendaraan pada gerbang tol Pasteur, Kota Bandung menggunakan SIM Event MATLAB. Jurnalnya ini jurnal matematika, jurnal teori, dan juga terapan matematika, volume 21, halaman 1-8, tahun terbitnya 2022, penulisnya ada 2, yaitu Selby Kirana dan Erwin Harahap. Reviewernya saya sendiri, Agung Pratama BJM Nur, dan tanggal reviewnya itu 1 Maret 2023. Lalu ada abstrak. Tidak dipungkiri lagi, jalan tol merupakan alternatif utama para pengguna jalan untuk mempersingkat perjalanan dari suatu tempat ke tempat tujuan. Untuk fungsinya lancar lalu lintas, manfaat dan efektivitas jalan tol terus dirasakan pengguna jalan itu salah satunya Tol Pasteur Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Tidak jarang gerbang tol Pasteur. Meskipun transaksi dan pendataan lainnya sudah dilakukan secara elektronik, tetapi antrian kendaraan masih terlihat. Dalam artikel ini dilakukan penelitian berupa simulasi terhadap antrian kendaraan di tol Pasteur menggunakan aplikasi SIM Event MATLAB. Simulasi ini dilakukan dengan menggunakan software MATLAB dengan toolbox SIM Event. Lalu ada pendahuluan bagi setiap perusahaan yang bergerak di bidang jasa pelayanan, peranan konsumen itu sangat penting bagi kelangsungan dari usaha yang dilakukan perusahaan tersebut, di mana bagi mereka terdapat slogan konsumen adalah raja. Dari slogan tersebut jelas dinyatakan bahwa kepentingan konsumen berada di atas segalanya. Antrian adalah sesuatu kejadian yang biasa terjadi di kehidupan sehari-hari. Menunggu depan loket, mendapatkan tiket kereta atau tiket bioskop, gerbang tol, antrian bank, kasir supermarket, dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini mohon maaf salah ya. Untuk tolnya yaitu tol Pasteur yang ada di Bandung. Hal ini membuat antrian sering banyak terjadi ya di tol Pasteur, terlihat antrian yang cukup panjang terutama di jam sibuk saat sore sampai dengan malam hari.
Lalu ada tinjauan pustaka. Antrian adalah situasi umum yang biasa terjadi dalam kehidupan sehari-hari di mana konsumen menunggu depan loket, mendapatkan giliran, atau fasilitas layanan. Deretan mobil yang menunggu untuk mendapatkan giliran membayar jalan tol, orang-orang yang sedang berlibur, eh, atau mungkin menunggu untuk melakukan transaksi di bank adalah beberapa contoh dari situasi antrian. Antrian adalah ilmu pengetahuan tentang bentuk antrian dan merupakan orang-orang atau barang dalam barisan yang sedang menunggu atau dilayani, meliputi bagaimana perusahaan dapat menentukan waktu dan fasilitas yang sebaik-baiknya agar dapat melayani pelanggan dengan efisien. Lalu ada metodologi. Pada penelitian ini data diambil dari mengamati observasi kejadian nyata pada gerbang tol. Data ini juga diambil melalui aplikasi yaitu Infotol. Lama antrian yang tertera pada data merupakan rata-rata waktu antrian beberapa mobil yang dijadikan sampel. Lalu ada hasilan pembahasan. Ruang gerbang tol Pastur diwakili dengan angka 1, 2, 3, 4, sampai 6. Terdapat beberapa ruas lagi di samping 6, tetapi penulis hanya mengambil ke 6 ruas untuk diteliti karena dianggap paling strategis untuk objek penelitian. Lalu ada hasil pembahasan, didapatkan 3 data dari penelitian. Yang pertama, rata-rata waktu yang dibutuhkan mobil untuk mengantri, lalu rata-rata waktu yang dibutuhkan mobil pada saat transaksi di gerbang tol, dan rata-rata jumlah mobil yang lewat dan mengantri di ruas gerbang tol dalam 5 menit. Yang tertera seperti berikut. Lalu ada hasil pembahasan, gambar di atas yaitu menunjukkan susunan pada aplikasi software SIM Event MATLAB untuk menganalisis antrian kendaraan di gerbang tol Pastur. Lalu ada kesimpulan, ruas tol 1, 2, dan 3 memiliki antrian yang cukup panjang dibandingkan dengan ruas tol lainnya yaitu 4, 5, 6. Padahal jumlah mobil yang memilih ruas tol 1, 2, 3 relatif sama, bahkan lebih sedikit dibandingkan 4, 5, 6. Hasil pengamatan ini selanjutnya akan disimulasikan menggunakan SIM Event MATLAB. Penggunaan simulasi SIM Event MATLAB bertujuan untuk mengetahui efektivitas pelayanan pada gerbang tol Pastur. Lalu ada kelebihan dari jurnal ini. Yang pertama, model yang dibuat sudah baik. Terdapat 3 susunan simulasi yang dibuat, walaupun peneliti sudah mengambil data antrian dari info tol, tapi dilakukan teknik sampling secara nyata agar mendapatkan gambaran dari keadaan sebenarnya di lapangan. Lalu untuk referensi sudah mengutip lebih dari 40 jurnal, sehingga cukup akurat karena mengembangkan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya pada jurnal-jurnal yang dikutip. Lalu ada kekurangannya, terdapat beberapa kekurangan. Yang pertama, tidak ada alur penelitian atau flowchart pada jurnal sehingga pembaca tidak mengetahui sistematika dari penelitian jurnal ini. Lalu yang kedua, kesimpulan dan hasil dari software MATLAB tidak dijelaskan secara rinci, hanya membahas susunan simulasi dan tahap-tahap dalam menggunakan software MATLAB. Tetapi untuk output dari software tidak dijelaskan. Alhasil pembaca bingung dengan penelitian atau hasil penelitian yang dijabarkan dalam jurnal ini. Simulasi diskritnya, yang pertama sistem, itu antrian gerbang tol, yang kedua subsistem, itu pembayaran kendaraan gerbang dan jalan, entitasnya ada mobil, truk, bus, dan juga mesin e-tol. Tujuannya itu melakukan analisis terhadap penyelesaian masalah antrian di gerbang tol Pastur Kota Bandung. Untuk penyelesaian pemecahan masalah pada sistem antrian, gerbang tol dapat diselesaikan dengan software MATLAB sehingga memberikan alternatif solusi untuk mengatasi antrian yang menumpuk. Baik, sekian materi yang bisa kami sampaikan. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.